Perkenalkan, saya Bobby Timangpulu dengan NIM 4524091042 dari program Studi Psikologi Angkatan 2024 Universitas Boswa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang mendalam dan relevan bagi setiap manusia, yaitu tentang menjadi manusia yang berketuhanan. Hidup adalah perjalanan panjang yang penuh makna. Dalam perjalanan ini, kita sering dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan mendasar, di mana itu tentang apa tujuan hidup kita, apa yang membuat hidup ini berarti, bagaimana kita bisa menjalani hidup yang baik dan bermakna. Salah satu jawaban yang mendalam untuk semua ini adalah menjadi mahasiswa yang berketuhanan. Namun, apa sebenarnya yang dimaksud dengan menjadi manusia yang berketuhanan? Mengapa nilai ini penting, terutama dalam kehidupan yang semakin modern ini? Dan bagaimana kita dapat menerapkan nilai-nilai ketuhanan di tengah kehidupannya, di tengah kesibukannya duniawi dan godaan materi? Jadi, pada video saya ini, saya akan mengajak kita semua untuk merenungkan makna mendalam dari nilai-nilai ketuhanan dan tantangan yang menyertainya serta cara praktis untuk menjadikan nilai ini sebagai bagian integral dari kehidupan kita sehari-hari. Makna berketuhanan. Mari kita mulai dengan memahami apa yang dimaksud dengan berketuhanan. Berketuhanan berarti hidup dengan kesadaran penuh akan keberadaan Tuhan yang Maha Kuasa dalam setiap aspek kehidupan kita. Ini bukan hanya tentang ibadah formal seperti berdoa atau pergi ke tempat ibadah saja, tetapi juga tentang bagaimana menjalani hidup sehari-hari berdasarkan iman dan nilai-nilai yang diajarkan oleh Tuhan. Dalam konteks ini, bangsa Indonesia, makna berketuhanan sangat erat kaitannya dengan sila pertama Pancasila, yaitu di mana ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini menegaskan bahwa hidup kita, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat, harus kita dasarnya pada iman kepada Tuhan yang Maha Esa. Sehingga makna ini mencakup 3 dimensi utama, yaitu adanya pengakuan terhadap Tuhan, di mana kita sebagai manusia mengakui bahwa adanya kekuatan yang lebih besar dari manusia, yaitu Tuhan yang menciptakan, mengatur, dan memelihara alam semesta. Pengakuan ini membawa kita pada rasa rendah hati dan kesadaran bahwa kita hanyalah makhluk kecil di tengah kesadaran kebesarannya ciptaannya. Kemudian poin kedua itu hidup dengan nilai spiritual menjadi dimana kita menjadi manusia yang berketuhanan berarti menjalani hidup dengan rasa syukur, sabar, dan rendah hati. Kita percaya bahwa segala sesuatu yang telah kita miliki, baik itu rezeki, kesehatan, maupun hubungan, adalah karunia Tuhan yang harus kita syukuri dan memanfaatkannya dengan bijaksana. Kemudian poin ketiga itu menghargai keberagaman agama. Indonesia ini dikenal sebagai negara yang sangat beragam, baik dari segi budaya maupun agama. Berketuhanan juga berarti menghormati perbedaan kepercayaan, menjaga kerukunan, dan menciptakan harmoni di tengah keberagaman tersebut. Sehingga mengapa penting menjadi manusia yang berketuhanan? Jadi setelah memahami maknanya, pertanyaan berikut itu adalah mengapa menjadi manusia yang berketuhanan itu penting? Apa manfaatnya bagi diri kita sendiri, keluarga, dan masyarakat? Ada 3 alasan utama mengapa nilai ini sangat penting. Adanya sebagai panduan moral, di mana keimanan kepada Tuhan memberikan pedoman yang jelas untuk membedakan mana yang benar dan salah. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai agama mengajarkan kita untuk bertindak jujur, adil, dan penuh kasih terhadap sesama.
Nilai-nilai ini membantu kita untuk tetap berada di jalan yang benar, meskipun adanya godaan dan tekanan seringkali datang menghampiri kita. Kemudian memberikan makna dan ketenangan batin. Itu dimana ada hidup tanpa iman, seringkali kita terasa hampa. Dimana meskipun kita memiliki banyak harta atau kesuksesan duniawi, iman kepada Tuhan memberikan ketenangan batin dan meyakinkan bahwa ada makna yang lebih besar dalam setiap pengalaman hidup kita, termasuk dalam tantangan dan penderitaan. Kemudian membangun kehidupan yang harmonis. Dengan nilai ketuhanan, kita dapat menciptakan hubungan yang harmonis dengan orang lain. Kita belajar untuk mencintai, memaafkan, dan hidup dalam damai. Kehidupan yang harmonis ini dimulai dari individu yang memiliki nilai-nilai spiritual yang kuat. Kemudian cara menerapkan nilai-nilai berketuhanan itu adanya di mana tidak hanya dalam ibadah formal, tetapi juga itu dalam tindakan sehari-hari, di mana kita itu mendekatkan diri kepada Tuhan, seperti kita meluangkan waktu untuk berdoa atau membaca kitab sesuai dengan keyakinan masing-masing. Aktivitas ini tuh membantu kita menjadi lebih memahami kehendak Tuhan dan mendekatkan hati kita kepadanya. Kemudian itu berbuat kebaikan, di mana selama kita dengan Tuhan itu, Tuhan mengajarkan kita bahwa untuk terus berbuat baik kepada sesama maupun hewan. Ini bisa berupa memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, bersikap ramah kepada orang lain, atau menjaga hubungan yang baik dan keluarga maupun tetangga dan makhluk hidup lainnya. Kemudian itu kita harus menghormati alam, karena alam adalah ciptaan Tuhan yang harus kita jaga dengan mengurangi limbah, menjaga dengan menggunakan sumber daya secara bijak itu, atau menanam pohon. Kita juga menunjukkan rasa syukur atas amanat Tuhan. Kemudian kita itu menyebarkan kedamaian, di mana itu kita berusaha untuk menghindari konflik, gosip, atau perilaku yang mungkin merugikan bagi orang lain. Jadi jadilah pribadi yang membawa ketenangan di dalam lingkungan sekitar. Kemudian bersikap ikhlas dan sabar. Dalam menghadapi kesulitan ini, kita harus percaya bahwa Tuhan memiliki rencana terbaik untuk kita. Bersikap ikhlas dan sabar menunjukkan iman kita kepadanya. Kemudian tantangan menjadi manusia yang berketuhanan itu, di mana perjalanan untuk menjadi manusia yang berketuhanan tentu tidak mudah. Kita seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti adanya kesibukan duniawi, yang dimana rutinitas hari-hari yang padat seringkali membuat kita lupa akan hubungan dengan Tuhan, sehingga solusinya adalah mengatur waktu dengan bijak dan menyisipkan momen untuk beribadah meskipun waktu itu sangat singkat. Setidaknya kita ada memberi waktu kepada Tuhan. Kemudian adanya godaan materi dan hedonisme. Itu dimana dalam kehidupan modern seringkali kita mengutamakan kekayaan dan kesenangan duniawi, sehingga dengan memahami bahwa harta hanyalah titipan, kita dapat fokus pada hal-hal yang lebih kekal. Kemudian ketidakadilan di sekitar kita, di mana ketika kita melihat ketidakadilan, mungkin kita merasa kehilangan bahwa harapan. Namun iman kepada Tuhan mengajarkan kita untuk tetap percaya bahwa keadilan Tuhan akan datang pada waktunya. Kemudian dampak positif menjadi manusia yang berketuhanan itu adanya kedamaian batin, di mana ketika kita percaya pada Tuhan, hati kita itu merasa lebih tenang dan yakin bahwa setiap masalah itu pasti akan ada solusinya. Kemudian itu hubungan kita yang menjadi harmonis dengan mengutamakan kasih dan toleransi. Kita menciptakan hubungan yang lebih baik dengan keluarga, teman, maupun lingkungan di sekitar kita.
Kemudian kontribusi positif untuk dunia. Manusia yang berketuhanan cenderung bertindak dengan integritas, memberikan dampak positif bagi masyarakat dan menciptakan dunia yang lebih baik. Sehingga kesimpulannya ini menjadi mahasiswa yang berketuhanan adalah perjalanan panjang yang membutuhkan usaha, kesabaran, dan keikhlasan. Namun perjalanan ini sangat bermakna karena membawa kita lebih dekat pada Tuhan, membuat hidup kita lebih bermakna, dan memberikan dampak positif bagi orang lain dan makhluk hidup lainnya. Jadi mungkin marilah kita mulai langkah kecil ini, jadilah manusia yang berketuhanan, karena dunia ini membutuhkan lebih banyak cinta, kedamaian, dan kebaikan. Hidup ini yang berketuhanan adalah hidup yang penuh arti dan kebahagiaan.